Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya Nikmatul Khofifah, NIM 144 kelas C19. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh di lingkungan sekitar saya mengenai teori biaya transaksi mata kuliah ekonomi kelembagaan. Sebelum saya menjelaskan mengenai beberapa contoh saya akan mendefinisikan secara singkat apa sih itu biaya transaksi. Nah, jadi biaya transaksi definisi secara singkatnya adalah ongkos atau biaya untuk menjalankan sistem ekonomi dan biaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan. Biaya transaksi ini bisa dikategorikan melalui 3 kategori, yaitu yang pertama ada biaya pencairan dan informasi, yang kedua ada biaya negosiasi dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, dan yang terakhir ada biaya pengawasan, pemaksaan, pemenuhan atau pelaksanaan. Nah, contoh yang pertama, saya akan memberikan contoh di sekitar saya yang pernah saya alami dalam kehidupan ekonomi secara mikro. Saya pernah mengalami pengalaman yaitu ketika sepupu saya menikah dan membutuhkan beberapa perlengkapan make up untuk seserahan lamaran. Nah, beliau meminta tolong kepada saya untuk membelinya karena dia tidak memiliki informasi yang cukup untuk memilih kualitas produk-produk make up tersebut, sehingga ia memilih saya sebagai orang ketiga untuk mendapatkan informasi tentang produk barang yang akan dibelinya. Sebenarnya dia bisa mencari informasi di internet, tetapi kualitas baik dan tidak itu relatif atau subjektif, maka ia mempercayai saya untuk untuk meminta informasi tersebut. Setelah itu ia mentraktir saya bakso. Bakso inilah biaya transaksi di mana saya menjadi pihak pemberi informasi untuk melakukan kegiatan ekonomi, yaitu transaksi pembelian produk make up. Nah, contoh lain dari biaya transaksi adalah ketika saya mendaftar dalam sebuah organisasi di mana sebelumnya saya mendapatkan informasi dari kakak tingkat, sosial media, dan juga internet saat ospek, di mana di situ terdapat bounded rationality yang terjadi. Setiap mahasiswa memiliki rasionalitas terbatas mengenai informasi organisasi yang dipaparkan oleh panitia, sehingga banyak yang memiliki pilihan yang berbeda dalam organisasi mana yang akan mereka ikuti atau UKM mana yang akan mereka ikuti. Nah, pada saat itu saya memilih salah satu organisasi yang mana dalam kepentingan administrasi harus menyertakan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar. Saya pun mencetaknya dengan biaya 10.000. Nah, biaya 10.000 inilah yang disebut dengan biaya transaksi, yaitu transaksi ekonomi jasa cetak. Nah, yang terakhir saya akan memberikan contoh mengenai dalam teori biaya transaksi itu ada perilaku oportunistik atau perilaku manusia dalam berpotensi untuk melakukan hal-hal yang curang. Nah, perilaku oportunistik juga ada dalam teori biaya transaksi. Nah, contoh perilaku oportunistik yang pernah saya alami adalah saya pernah bekerja di sebuah pabrik garment di mana perusahaan tempat saya bekerja ini berusaha meminimumkan biaya transaksi, yaitu dengan perilaku curang terhadap tenaga kerja di mana di dalam kontrak kerja tertulis bahwa waktu bekerja sebanyak 8 jam, yaitu mulai jam 7.30 sampai 16.30. Namun pada kenyataannya para buruh dituntut untuk bekerja mulai jam 7.15 sampai dengan jam 17.00, yaitu sebanyak 8 jam 45 menit. Waktu 45 menit dalam proses produksi ini tidak dibayar, sehingga itulah biaya transaksi yang ditanggung oleh buruh oleh perilaku oportunistik yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimumkan biaya transaksi. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.